Kejaksaan Agung mengungkap jumlah kerugian negara dalam kasus korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022 sebesar 300 triliun rupiah. Angka ini terungkap setelah Kejaksaan Agung mendapatkan hasil penghitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Jumlah kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk periode 2015-2022 yang semula sebesar 271 triliun rupiah bertambah menjadi 300 triliun rupiah. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah menegaskan angka 300 triliun rupiah tersebut masuk dalam kualifikasi kerugian negara dan bukan kerugian perekonomian negara. Angka 300 triliun rupiah tersebut meliputi kemahalan harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar 2,285 triliun rupiah. Kemudian pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra tambang PT Timah sebesar 26,649 triliun rupiah dan kerugian karena kerusakan lingkungan sebesar 271,69 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 21 tersangka yang terdiri dari 1 tersangka perintangan penyidikan dan 20 tersangka pokok perkara. Angka yang tadi disebut sebesar 300, sekian triliun ini masuk dalam kualifikasi kerugian negara. Jaksa akan maju ke persidangan dalam dakwaannya tidak memasukkan kualifikasi perekonomian negara. Jadi sekali lagi nih ya, ini penting. Jaksa tidak akan memasukkan jumlah atau nilai yang masuk dalam kategori kerugian perekonomian negara. 300, sekian triliun akan didakwa sebagai kerugian negara. Pakar forensik lingkungan Babang Heru Saharjo menyatakan dalam menghitung dampak penambangan timah terhadap lingkungan, timnya telah melakukan sampling dan menganalisa hasilnya, lalu dipastikan wilayah tersebut rusak. Petugas juga merekonstruksi kejadian penambangan timah menggunakan citra satelit dari tahun 2015 hingga 2022. Ternyata, kegiatan penambangan timah juga dilakukan hingga ke kawasan Taman Nasional. Hasil perhitungan kemudian akhirnya terungkap di kawasan hutan itu tidak hanya di kawasan hutan produksi, ternyata juga ada di kawasan lindung, bahkan ada di dalam Taman Nasional. Nah, setelah hasil analisa laboratorium berdasarkan sampel yang kami ambil, ya disaksikan oleh penyidik, tentu saja dengan berita acara apa dan sebagainya, maka dipastikan wilayah tersebut rusak. Nah, dari situlah kemudian kami tahu ya ada di wilayah yang di dalam kawasan hutan maupun yang di non-kawasan hutan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.